Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen akuntansi sektor publik, Bapak Afrizal Tahar, yang mana pada video kali ini saya Desi Aulia Talib yang akan berperan sebagai moderator serta pemateri juga. Dengan topik yang akan kita bahas pada video kali ini yakni Badan Layanan Umum dan Akuntansi Lembaga Pure Public, Quasi Public, and Quasi Private. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yakni saya sendiri Desi Aulia Talib, dan Silvi Maulida, Indah Nitania Yoga, dan Nana Triana. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita masuk pada pemateri yang pertama. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Nah, Badan Layanan Umum atau biasanya disingkat BLU ini sendiri adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, poin berikutnya sendiri ada karakteristik. Jadi, BLU ini sendiri memiliki karakteristik khusus yang membedakan BLU ini dengan unit organisasi ataupun institusi pemerintah yang lainnya. Yang pertama, BLU merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, oleh karena BLU menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat ini, maka ada pendapatan yang diperoleh oleh BLU ini dari biaya yang dibebankan kepada konsumennya. Kemudian yang ketiga, BLU harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan, karena menurut pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, BLU ini sendiri berfungsi untuk melayani masyarakat. Kemudian yang keempat, BLU dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Kemudian yang kelima, adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU. Kemudian yang terakhir, BLU dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada syarat menjadi BLU. Berikut ini merupakan syarat-syaratnya. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan yang pertama penyediaan barang atau jasa layanan umum, kemudian pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, kemudian pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, bidang layanan umum bersifat operasional, menghasilkan seni barang atau jasa publik atau biasa disebut quasi public goods. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan. Kemudian yang selanjutnya ada rumpun Badan Layanan Umum ini sendiri. Ada beberapa rumpun ataupun kelompok dari BLU ini sendiri. Yang pertama, ada rumpun kesehatan. Biasanya terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan yang dibina oleh Kemenkes, rumah sakit TNI, dan rumah sakit Polri. Kemudian yang kedua ada rumpun pendidikan. Terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi agama Islam negeri, politeknik kesehatan, serta politeknik dan balai pendidikan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada rumpun lainnya. Terdiri dari BLU pengelola dana, BLU pengelola kawasan, BLU pengelola aset, bandara, serta penyediaan barang dan jasa lainnya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu akuntansi BLU. Nah, berikut ini adalah laporan keuangan LK oleh BLU. Nah, pelaporan keuangan ini sendiri sebagaimana dimaksud itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab BLU yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama ada laporan realisasi anggaran, kemudian yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Kemudian akuntansi dan keuangan di sekolah. Ada beberapa proses pengelolaan keuangan di sekolah. Yang pertama ada perencanaan anggaran, kedua sumber keuangan sekolah, ketiga penggunaan keuangan sekolah, yang keempat pengawasan dan evaluasi anggaran, yang kelima pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah perencanaan anggaran sekolah. Badan Layanan Umum atau biasa disingkat dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Penyusunan rencana pengembangan sekolah. Yang pertama, menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan pembina pendidikan, dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan yang ketujuh, sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Selanjutnya ada jenis-jenis RPS. Jenis-jenis RPS dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rencana strategis atau Renstra, yaitu perencanaan sekolah dalam jangka menengah 4 tahun. Dan yang kedua rencana operasional atau Renop, yaitu perencanaan sekolah tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Selanjutnya penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja pengeluaran. Penggunaan uang harus sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan melalui proses dan prosedur yang berlaku. Fungsi terkait penerimaan dan pengeluaran uang. Yang pertama, otorisator. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Yang kedua, ordonator. Pejabat yang berwenang yang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, bendahara. Pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam implementasi RKAS disampaikan pada pimpinan sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Selanjutnya ada beberapa sumber-sumber keuangan sekolah. Di antaranya yaitu 1. Dana dari pemerintah, 2. Dana dari orang tua siswa, yang ketiga dana dari masyarakat, yang keempat dana dari alumni, yang kelima dana dari peserta kegiatan, dan yang keenam dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya ada akuntansi desa. Ada 3 pokok pembahasan mengenai akuntansi desa. Yang pertama yaitu paradigma baru tata kelola desa, yang kedua organisasi desa, dan yang ketiga perencanaan pembangunan desa. Yang pertama ada paradigma baru tata kelola desa, meliputi desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Yang kedua ada tugas utama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat bagi seluruh warga yang tinggal di desa tersebut. Poin berikutnya ada elemen pembangunan desa, di mana di sini dapat kita lihat ya, saling berhubungan antara urusan pemerintah, kelembagaan, personel, keuangan desa, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan, yang kinerjanya saling melengkapi. Berikutnya, perubahan paradigma manajemen keuangan desa. Manajemen keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Baik, selanjutnya penjabaran tugas utama organisasi desa.
Dapat kita lihat, penjabaran tugas utama organisasi desa ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan desa. Yang ketiga, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Yang keempat, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Yang kelima, membina kehidupan masyarakat desa. Yang keenam, membina perekonomian desa. Yang ketujuh, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Yang kedelapan, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya ada organisasi desa atau perencanaan pembangunan desa. Dapat kita lihat di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan atau planning, yang merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan hingga pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, orientasi pada outcome atau perumusan tujuan dan cara pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa. Poin berikutnya yaitu ada perencanaan pembangunan kecamatan dan desa. Dimensi kualitas pelayanan desa ini terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama, ketepatan waktu, yang kedua, akurasi pelayanan, ketiga, kesopanan dan keramahan, keempat, tanggung jawab, yang kelima, kelengkapan, keenam, kemudahan, ketujuh, variasi model, kedelapan, pelayanan pribadi, kesembilan, kenyamanan, yang ke-10 ada atribut pendukung. Selanjutnya ada akuntansi lembaga zakat dan masjid. Dapat kita lihat pengertian akuntansi zakat sendiri merupakan alat atau informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagaimana manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Berikutnya ada pelaporan yang dapat kita lihat terbagi menjadi 4. Yang pertama neraca, kedua laporan perubahan dana, ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Berikutnya catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, AMIL menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 101, penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan. Kedua, kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan. Yang ketiga, kebijakan pembagian antara dana AMIL dan dana non-AMIL atas penerimaan zakat seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang keempat, metode penentuan nilai wajar untuk menentukan penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang kelima, rincian jumlah penyeluruh dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik. Dan yang keenam, hubungan istimewa antara AMIL dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase yang disalurkan tersebut dari total penyaluran. Next, yang ketujuh ada AMIL harus mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang kedelapan, kebijakan pembagian antara dana AMIL dan dana non-AMIL
atas penerimaan infak atau sedekah seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Yang kesembilan, kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan. 10, keberadaan dan infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Yang 11, hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di poin 9 diulas secara terpisah. Nah, di sini masih ada kelanjutan dari catatan pelaporan keuangan yang nomor 12, yaitu penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelola yang diperuntukkan bagi yang berhak jika ada, jumlah dan presentasi terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. 13. Rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah yang mencakup jumlah beban, pengelolaan, dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak atau sedekah. Selanjutnya ada rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. 15. Hubungan istimewa antara amil dengan penerimaan infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentasi dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Berikutnya ada kelanjutan yang ke-16, yaitu pengungkapan keberadaan dana non-halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Yang terakhir ada kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah. Poin berikutnya ada peran masjid di era modern, terbagi menjadi 3 yang saling bersangkutan, yaitu yang pertama pengajian dan pengkajian, di mana ada hubungannya dengan dakwah atau ubadiyah, dan sosial atau lazis, BMT atau kopsyar. Ya, selanjutnya kita masuk pada akuntansi untuk lembaga partai politik dan swadaya masyarakat yang disingkat dengan LSM. Di sini terdapat bagan-bagan yang mana berkaitan dengan pengertian, karakteristik, dan lingkungannya dalam partai politik dan swadaya masyarakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, mana partai politik ini adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian terdapat tujuan dari partai politik. Yang pertama, yakni mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, selanjutnya ada perbedaan karakteristik antara organisasi nirlaba dan partai politiknya. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut bahwa perbedaan-perbedaan ini sangat signifikan ya antara organisasi nirlaba maupun partai politik, yang mana ada batasan-batasan maupun kewajiban-kewajiban dari partai politik yang tidak ada pada organisasi nirlaba, maupun kinerja-kinerjanya juga berbeda dari partai politik maupun organisasi nirlaba. Gitu. Ini contohnya tidak ada batasan penyumbang pada organisasi nirlaba, namun ada pada partai politik ada batasan penyumbang dan juga ada batasan maksimum jumlah untuk sumbangan dan tidak ada untuk organisasi nirlaba. Gitu. Selanjutnya lembaga swadaya masyarakat, kita bisa lihat pengertiannya,
yakni lembaga swadaya masyarakat ini dapat diartikan sebagai organisasi atau lembaga yang dibentuk atau dikelola oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi ataupun lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitipkan beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Oke, slide selanjutnya yakni siklus pengelolaan keuangan LSM. Pertama, pelaporan yang mana diawali dengan penyusunan visi misi dan tujuan strategis organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan strategis tersebut dijabarkan lebih terinci dalam program dan kegiatan jangka pendek maupun jangka menengah berupa program kerja tahunan, mana di dalam program kerja tahunan tersebut dijabarkan lagi masing-masing kegiatan yang akan dilakukan yang mendukung tujuan strategis organisasi dan dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan dana, sehingga perhitungan kebutuhan dana organisasi untuk menjalankan kegiatannya yang biasanya disebut sebagai penyusunan anggaran, sehingga akan diimplementasikan untuk pengawasan dalam pelaporan selanjutnya. Selanjutnya, tujuan dari pelaporan keuangan LSM yang menyediakan informasi mengenai pertama, sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan yang terdiri dari kemampuan organisasi LSM mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya. Adapun juga kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya. Kemudian mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya, jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Nah, karena tadi adalah tujuan dari pelaporan keuangan LSM, nah sekarang adalah tujuan dari sistem akuntansi biaya LSM. Yang pertama, mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana LSM. Kedua, mengetahui penyebab biaya yang terjadi di LSM. Ketiga, memberikan informasi berupa laporan biaya yang akurat. Yang keempat, memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana dan pelaporannya. Dan yang terakhir, menghasilkan laporan biaya terkini sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting terhadap keputusan pengelila LSM, terutama pada aspek keuangan. Ya, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kritikan, sanggahan, maupun feedback dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.